Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo Cilisti. Halo Miss Yose. Apa kabar hari ini Cilisti? I'm good, thank you. And Miss? Saya baik-baik saja, sehat-sehat. Iya, Ciyose mau kemana? Mau sekolah minggu. Kita sekolah minggu sama-sama Miss ya? Yuk kita Iya. sapa dulu anak-anak, adik-adik yang ada di rumah. Shalom, adik. Apa kabar hari ini? Tentunya baik dan sehat ya. Cici Yosepin dan Cilisti selalu berharap adik-adik semuanya tetap dalam lindungan Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan Yesus sungguh sangat baik kepada kita semua. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali lagi beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, adik-adik masih semangat tidak? Pasti semangat ya. Ciyosepin masih semangat tidak? Semangat. Iya, karena kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita memulai, Cici mau ajak kita semua untuk berdiri. Yang masih tidur-tiduran, nah yang masih mengantuk, semuanya kita berdiri, stand up please. Kita mau memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu, yaitu Marilah Tuhan Pimpin Saya. Kita mau mempersiapkan hati kita meminta Tuhan tolong kebaktian kita pada pagi hari ini. Adik-adik, dengan sikap yang baik kita mau datang kepada Tuhan. Ikutin Ci Yosepin berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan dan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Sepanjang minggu Tuhan boleh
memberkati kehidupan kami. Dan saat ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang akan memimpin ibadah kami, sehingga ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semuanya, siapa di rumah yang tetap rajin berdoa? Iya, kita harus tetap rajin berdoa ya. Berdoa itu tidak harus hanya di gereja. Kita bisa berdoa dimanapun kita berada di rumah. Kita jangan lupa menggunakan waktu kita untuk terus berdoa dan belajar firman Tuhan. Cici Yosepin dan Cilisti mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Adik-adik kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang hidup. Ya, Yosepin hari ini ada lagu berikutnya tidak? Pasti dong. Siapa hari ini yang bersuka cita, yang senang hatinya? Atau ada nggak ya adik-adik yang sudah bosan karena sudah lama tidak pergi ke sekolah minggu, tidak pergi ke gereja? Ya meskipun sudah ada rasa bosan, tapi harus tetap semangat ya. Mari kita menyanyikan pujian, mari kita bersukaria. Bilangin tadi, mari kita bersukaria. Kalau bersukaria itu wajahnya seneng, happy, atau sedih ya?
tersenyum. Ya tersenyum ya. Kalau kita nyanyi lagu mari kita bersukaria tapi wajahnya mari kita bersukaria. Itu bersukaria gak Ci? Enggak. Enggak ya. Ciosepin sama Cilisti hari ini mau nyanyi satu kali lagi mari kita bersukaria. Terus nanti Ciosepin kasih lihat sukaria itu, bersukacita itu gimana sih Ci senyumnya? Begini Yang nih. lebar Ci, yang lebar ya. Karena kita bersyukur kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang akan menjaga kita, yang menolong anak-anak. Meskipun saat ini kalian harus sekolah minggu di rumah. Tapi jangan sedih. Kita mau nyanyi satu kali lagi ya. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Ya. Puji Tuhan adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ciheti. Marilah sebelumnya kita mempersiapkan hati kita akan menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik, dengan sikap hati yang baik, mari kita datang di dalam doa kepada Tuhan. Ikuti Ciosepin. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih. kami berterima kasih. Kami boleh memuji Tuhan Kami boleh memuji Tuhan dan meninggikan nama dan Tuhan. meninggikan nama Tuhan. Pada pagi hari ini, Pada pagi hari ini kami bersyukur kami bersyukur kami akan mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Berikanlah Berikanlah kepada kami kepada kami hati yang taat hati yang taat untuk melakukan firman Tuhan firman Tuhan dalam kehidupan kami dalam kehidupan kami sehari sehari lepas sehari. lepas sehari. Kami berdoa juga Kami berdoa juga untuk Ciheti Ciheti yang akan menyampaikan firman Tuhan firman Tuhan untuk kami semua. untuk kami semua. Tuhan yang memimpin, memimpin, menolong dan mengurapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kepada Ciheti dipersilahkan. Halo adik-adik, senang sekali bisa menyapa kalian pagi hari ini. Nah, perkenalkan terlebih dahulu, nama Cici Heti. Hari ini Cici akan membawakan firman Tuhan. Sudah siap dengar firman Tuhan hari ini? Ayo, duduknya yang manis. Jangan jalan-jalan ya, kita akan serius mendengarkan firman Tuhan. Nah, ada 2 orang bersaudara, bernama Kiara dan Keona. Kiara berumur 12 tahun, sedangkan Keona 8 tahun. Namun
keduanya memiliki hobi yang sama. Sama-sama suka melukis. Di masa pandemi ini, papa mereka kemudian memberikan satu ide untuk mengadakan lomba melukis. Wah, ternyata mereka excited sekali. Masing-masing mempersiapkan kanvas, cat air, celemek untuk peralatan melukisnya. Lalu papa memberikan syarat, apabila lukisan mereka ada yang lebih bagus, papa akan memberikan hadiah. Wah, jelas saja mereka sangat ingin sekali memiliki hadiah itu. Nah, kemudian di tengah-tengah mereka melukis, tiba-tiba Kiara berpikir dalam hatinya, aku pasti menang. Nggak mungkin Keona yang menang. Anak kecil kayak gitu, gambarnya pun jelek. Bisa apa dia? Aku yang paling menang. Aku sudah mau cepat selesai nih. Aku juga nanti melukisnya paling bagus. Tapi tiba-tiba Keona teriak, Cici Kiara, aku sudah mau selesai loh. Cici udah selesai belum? Hah? Kiara kaget. Kok dia udah selesai sih? Nggak mungkin. Coba aku lihat. Iya loh, dia udah selesai. Ih, melukisnya bagus lagi. Gimana ya? Jangan sampai dia yang memiliki hadiah itu. Aku harus cari ide. Gimana ya? Aha, aku punya ide. Gimana kalau aku pinjem aja cat airnya, terus aku tumpahin deh. Bilang aja gak sengaja, beres kan? Gak mungkin papa menilai lukisannya bagus kalau ketumpahan cat kayak gitu. Kiara dilawan. Keona, Cici boleh gak pinjem cat air kamu? Oh boleh Ci, warna apa? Cat warna biru dong. Oh ini ambil aja, aku sudah selesai kok melukisnya. Cici kenapa cat airnya ditumpahin di kanvasku? Cici, gambarku jadi rusak. Cici jahat, Papa. Keona, kok kamu gitu sih nuduh-nuduh Cici numpahin cat air? Itu tadi gak sengaja tahu. Bilang aja kamu caper di depan Papa. Keona sok manja ya, anak manja. Cici sebel sama Keona. Udah, Cici rusakin aja gambarmu sekalian. Biar kamu gak menang, biar kamu gak juara. Aduh, adik-adik, bagaimana kalian melihat sifat Kiara ini ya? Jahat sekali perbuatannya yang dilakukan terhadap adiknya. Padahal Keona ini adalah adiknya sendiri. Tetapi dia begitu tega melakukan kejahatan terhadap adiknya. Nah, kejahatan terhadap saudara kandung juga pernah dilakukan. Alkitab mencatat ada kakak adik bernama Kain dan Habel. Keduanya adalah anak Bapak Adam dan Ibu Hawa. Kain adalah anak sulung dan kemudian Habel adalah anak bungsu. Keduanya memiliki hobi yang berbeda. Ketika dewasa, mereka mengerjakan pekerjaannya masing-masing sesuai dengan hobinya. Kain menjadi seorang petani, yaitu mengusahakan ladang. Wah, dia menanam banyak sayuran. Tapi berbeda dengan Habel, dia lebih suka menggembalakan domba. Banyak domba piaraannya dia. Setiap hari mereka bekerja. Sampai suatu hari adalah hari di mana mereka harus mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Nah, masing-masing memberikan korban persembahan sesuai dengan hasil pekerjaannya. Tentu saja Kain membawa hasil ladangnya, sayur-sayuran yang begitu banyak dibawa kepada Tuhan. Namun hanya sebagian. Nah, kalau Habel, dia jelas-jelas membawa dombanya yang sulung beserta dengan lemak-lemaknya dibawa kepada Tuhan untuk dipersembahkan.
Sesaat kemudian keduanya menunggu apakah Tuhan berkenan kepada persembahan mereka atau tidak. Dan ternyata persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan Kain tidak. Wah, pada saat itu hati Kain menjadi panas. Mukanya sangat muram. Kemudian dalam hatinya dia berkata, "Apa-apaan sih ini? Masa persembahanku yang begitu banyak itu ditolak sama Tuhan? Kok bisa sih? Aku gak terima kalau Habel yang diterima persembahannya." Lalu tiba-tiba Tuhan berkata kepadanya, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Aku gak peduli. Aku harus bikin perhitungan kepada Habel. Aku gak terima. Kenapa persembahanku gak diterima sedangkan dia diterima? Aku harus melakukan sesuatu. Habel, iya kok. Sini kamu, kita ke padang. Kenapa kok? Kenapa, ada apa? Aku gak suka ya persembahan kamu diterima sama Tuhan. Aku pukul kamu ya. Kemudian Kain memukul adiknya sampai membunuhnya. Wah, mengerikan sekali ya perbuatannya. Dia sangat jahat terhadap adiknya. Adik-adik, Kain menyangka tidak ada orang yang tahu. Dia lihat kanan, kiri. Dia merasa baik-baik saja, tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat. Hingga firman Allah datang kepadanya dan bertanya, "Di manakah Habel, adikmu itu?" Kenapa tanya sama aku? Aku gak tahu. Emang aku yang ngurusin adikku, jagain dia? Enggak lah, dia udah besar. Adik-adik, ternyata Kain berbohong. Apa yang tadi Kain lakukan? Dia sudah memukul adiknya, dia sudah membunuh adiknya. Namun dia berbohong di hadapan Tuhan bahwa dia tidak tahu keberadaan adiknya. Begitu jahatnya sifat manusia. Sangat jahat sekali. Dia tega untuk mau membunuh adiknya sendiri. Adik-adik, sebenarnya sejak kapan ya manusia itu begitu jahat? Nah, Alkitab mencatat sejak Bapak Adam dan Ibu Hawa jatuh dalam dosa karena ketidaktaatan, mereka kemudian diusir keluar dari Taman Eden. Sejak saat itu manusia terus bertambah jahat, dan jahat. Semua manusia sudah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berdosa. Oleh karena itu, ketika dosa satu orang terjadi, maka semua orang sudah terdampak dari dosa. Oleh karena itu, Allah yang begitu mengasihi kita, Dia mau mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk mau datang ke dunia ini, menyelamatkan orang berdosa. Melalui kematiannya di kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Ya, Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Dia Allah yang penuh kasih. Dia tidak mau semua manusia ini binasa oleh karena dosa. Oleh karena itu, barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Barang siapa mau mengakui segala dosa-dosanya akan diampuni. Sebab Dia adalah Allah yang maha kasih, Allah yang kudus, bahkan Allah yang maha tahu. Kalau kita pikir kita berbuat dosa di dalam hati kita saja, Allah tahu.
Sebagaimana Kain tadi, ketika dia berpikir buruk tentang saudaranya dalam hatinya, Allah tahu. Kemudian ketika dia melakukan kejahatan kepada adiknya pun, Allah melihat. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat. Oleh karena itu adik-adik, kita diingatkan untuk terus menjauhi kejahatan dan mau melakukan yang baik. Bagaimana caranya? Nah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita ini menolong kita untuk taat firman Tuhan, untuk melakukan yang baik dan menjauhi kejahatan. Nah, adik-adik, Cici sekarang mau tanya nih. Di masa pandemi ini kan kalian banyak di rumah ya, seharian bahkan harus di rumah mengurangi bepergian. Oleh karena itu tentu saja kalian pasti banyak ketemu dengan Koko, Cici, adik-adik, mama, papa. Lalu apa yang banyak kalian lakukan? Apakah kalian banyak marah-marahnya, banyak egoisnya, gak mau mengalah? Atau apakah kalian mau berbuat yang baik? Atau jangan-jangan ketika mama kalian minta tolong untuk kalian mengajari adik belajar, mengerjakan PR, kalian marah-marah, emosi, gak mau. Aku gak suka diatur-atur, aku gak suka, aku benci sama adik. Wah, kalian harus hati-hati ya, bahwa itu semuanya adalah perbuatan dosa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak senang. Oleh karena itu, hati-hati kita dalam melakukan tindakan kita. Sebab firman Tuhan mengingatkan kita di dalam Amsal 15 ayatnya yang ketiga, bahwa mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Yuk kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita mau baca firman Tuhan ini. Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Kita baca sama-sama ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Wah, ternyata Tuhan itu bisa loh mengawasi kita apa yang kita lakukan selama 24 jam. Apa coba yang kita lakukan? Lebih banyak berbuat baik ataukah perbuatan jahat? Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat. Sebab itu, marilah kita sama-sama taat melakukan firman Tuhan ini. Nah, firman Tuhan ini juga adalah yang menjadi ayat hafalan kita. Sekarang Cici mau mengajarkan kita untuk menghafalkan ayat ini dengan gerakan. Ikuti Cici ya. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan memandang di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Wah, sekali lagi ya. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Ya, benar. Itu adalah ayat hafalan kita. Nah, sebelum Cici menutup firman Tuhan hari ini, Cici akan mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu pujian. Mata Tuhan melihat. Ayo kita semua bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bersama. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Bisa? Ayo kita lakukan sekali lagi. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat.
apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Iya adik-adik, Tuhan melihat segala apa yang kita lakukan. Oleh karena itu kita harus ingat, jauhi kejahatan dan lakukan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang kami dengar bersama hari ini. Kami bersyukur kami boleh mengingat betapa Engkau sangat mengasihi kami. Engkau telah mengutus Yesus Kristus untuk mati di kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan, jika sampai hari ini kami masih belum melakukan yang baik. Masih begitu banyak kejahatan yang kami lakukan. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk taat firman-Mu, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Jadikan kami anak-anak yang menjadi berkat melalui sikap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak-anak, kami berdoa. Amin. Iya adik-adik, kita semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Pasti kita semuanya diberkati ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat. Kalau kita berbuat dosa, berbuat jahat, Tuhan kita melihat. Ayo kita mau sembunyi di mana? Tuhan kita tetap Allah yang melihat. Kita bersyukur kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dan bisa mendengarkan firman Tuhan. Ci Yosepin dan Cilisti mengingatkan supaya adik-adik mengumpulkan persembahannya di rumah. Nanti kalau kita sudah memulai ibadah sekolah minggu di gereja, adik-adik boleh membawanya ke rumah Tuhan, membawanya ke gereja. Sekarang kita mau memuji Tuhan, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Adik-adik, saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari Cici ajak semuanya, kita mau bangkit berdiri. Kita mau sikap doa yang benar di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa ya, ikutin Cici ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk kebaikan Tuhan. untuk kebaikan Tuhan. Tuhan telah Tuhan telah menolong kami. menolong kami. Kami bisa Kami bisa beribadah dari awal, awal, pertengahan, hingga hingga akhirnya dengan baik. dengan baik. Tuhan menolong Tuhan menolong untuk firman Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, kami mau melakukannya di dalam kehidupan kami. meskipun kami masih kecil, kami mau ingat bahwa Tuhan Tuhan dari surga melihat semua
semua yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kami Tuhan. mau akhiri Kami mau akhiri ibadah ini. Biarlah Biarlah minggu depan kami bisa kembali beribadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak terima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Happy Sunday. God bless you. Dah. Dadah.